Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Jagung Dorang. Hari ini kita akan sedikit melakukan perubahan ya teman-teman. Di motor ini Scoopy ring 12 ya ini. Ini dirubah sedikit bagian CVT-nya, hanya kita bermain di bagian rumah roller dan lawannya saja atau kipasnya itu. Oke, mau tahu seperti apa saja yang kita rubah? Ini akan coba kita bongkar dulu. Sebelum kita bongkar, kita cek dulu teman-teman top speednya seperti apa dan rasa motornya seperti apa. Sudah saya coba tadi. Kalau top speednya, kalau di keadaan tanpa beban seperti ini akan kita tunjukkan teman-teman. Oke, ini akan kita coba. Oke, ini kalau tanpa beban ini berada di 100 ya teman-teman, 100 km per jam. Coba ini kita rubah sedikit saja bagian kiriannya. Oke, ini langsung saja kita kerjakan. Ternyata ini ya, rumah rollernya sudah di sudut ini. Maksimal ini kinerja panpel maksimalnya ada di sini teman-teman. Jadi ini akan coba kita maksimalkan ya teman-teman ya. Ini akan coba kita maksimalkan seperti apa nanti kinerja dari panpel ini teman-teman, sehingga nanti bisa nyampe naik ke atas ini. Istilahnya mau sampai habis lah ini. Sudah saya ukur tadi di angka 13,5. Nanti kita modif yang bagian sininya teman-teman. Jadi ini akan kita modifikasi ulang karena ini sudah dibubut juga ya. Jadi ini akan kita modifikasi ulang. Di sini akan kita hilangkan, akan kita bubut ya. Lalu akan kita lihat nanti rasa motor dan kecepatan pada saat digas tanpa beban seperti ini apakah akan serasi teman-teman. Oke, sebelum kita modif lagi, ini akan kita cek dulu teman-teman. Ini kita pasang dengan bantuan ini ya. Ini kita pasang di sini dan ini kita pasang begini. Ini akan kita bawa dulu untuk mengetahui bahwa panpel itu memang masih bekerja di sebelah sininya maksimal. Jadi ini kita kencangkan dulu. Oke, sudah terpasang seperti ini, kita akan coba teman-teman. Jadi ini panpelnya, ini akan kita coba masukkan. Dan ini bisa terlihat ya, di sini memang masih ada sisanya seperti ini. Ya, ini ada sisanya segini. Ya, bisa terlihat ini sisanya ini ya. Terus ini akan kita maksimalkan kinerjanya sehingga ini nanti bisa sampai ke sini teman-teman, harapannya ya. Paling enggak ya bisa rata lah, jangan ada sisanya seperti ini. Oke, ini yang lawan rumah rollernya ini sudah saya modif sedikit ya. Ini di bubut bagian yang ada tadi ininya ya, dan ini kita tak ulang sudutnya, ini disamakan dengan sudut yang di rumah roller teman-teman. Oke, sudah seperti ini langsung saja kita pasang. Jadi rumah rollernya kita cek dulu, nanti kita pasang pakai. Oke, ini sudah kita pasang. Tadi yang ini enggak kita lakukan perubahan sama sekali, yang di sini.
Dan yang ini tadi kita bubut yang saya tunjukkan tadi ya, ini sudah saya kencangkan, akan saya coba teman-teman. Jadi ini fan belnya kita pasang di sini. Dan ini teman-teman, ini bisa terlihat ya. Ini bisa terlihat fan belnya ini sudah bekerja maksimal sampai di atas ini, dan ini malah lebih dari maksimal teman-teman. Kalau saya sarannya sih jangan seperti ini teman-teman. Ini nanti hanya akan menyiksa ini fan bel ini. Jadi fan bel ini umurnya tidak akan sesuai lagi dengan standarnya, akan berkurang jauh teman-teman. Karena apa? Karena beban yang diterima fan bel ini akan semakin berat kerjanya. Ini karena ini semakin dekat, otomatis ini akan semakin berat, dan nanti tentu saja di fan belnya jadi umurnya akan semakin pendek. Yang kedua, ini kalau sampai ke sini ini nanti pasti akan menyentuh sini teman-teman. Jadi ini akan menyentuh ke sebelah sini ya. Ini. Jadi ini nanti bisa teman-teman lihat nanti pada saat kita pasang ini akan sengaja kita tidak tutup dulu, tutup CVT-nya, sehingga teman-teman nanti bisa tahu bahwa ini memang melakukan modifikasi seperti ini. Ini kalau menurut saya ya kurang fungsional ya teman-teman ya. Jadi segi keawetan dari spare part itu pun tidak dipikirkan kalau kita modif seperti ini teman-teman. Karena kita hanya mengejar kerapatan ini sehingga ini bisa bekerja sampai ke sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita dekat, ini semakin kita dekatkan, ini pasti akan kinerja fan bel ini bisa sampai ke atas ini teman-teman. Logikanya seperti itu. Jadi ini mencengkramnya akan semakin kencang karena jarak yang standarnya di sini ini pasti yang sekarang kita modif ini lebih mepet karena kita bubut bagian tengahnya yang sini tadi. Oke, ini langsung saja kita pasang di sini dan kita coba seperti apa nanti, dan akan saya coba jalan teman-teman. Nanti motornya akan saya coba jalan, apa sih pengaruhnya nanti di situ. Kalau dari segi apa ya, dari di gas pertama itu pasti ini akan lebih enak. Karena apa? Jadi fan bel ini sudah kenceng teman-teman. Ini sudah kenceng, jadinya kinerjanya di sini itu pasti akan lebih bagus. Tapi semakin ke atas ini akan semakin berat teman-teman kerjanya, karena ini sudah sangat mepet sekali sehingga kerja fan bel akan semakin berat. Logikanya seperti itu kalau ini didekatkan. Lah itu cuma dapatnya nanti di top speednya, karena ini nanti bisa sampai habis ke sini. Biar tidak penasaran, nanti akan saya coba saja nanti. Terus saya hanya bisa menceritakan karena kalau untuk bawa kamera yang action cam itu kita belum punya teman-teman. Jadi kita hanya akan berbagi pengalaman dulu. Nanti apabila memang ada rezeki kita akan berkembang untuk ke arah sana teman-teman. Oke, ini akan kita pasang dulu. Oke, ini kita pasang sini. Dan yang ini ya, ini kita pasang di sini. Ini biasanya kan ring ini berada di sini ya. Nah, seperti itu. Ini karena kita ingin mencari posisinya ini bisa sampai atas ini ya. Ini ringnya akan kita lepas dan langsung kita pasang yang ini teman-teman. Jadi ini kita pasang dulu yang ininya. Terus setelah itu kita pasang ringnya yang bagian dalam tadi, kita masukkan sini. Setelah itu akan kita tambah kedua ring ini, atau kalau nggak gitu ini ditaruh di dalam sini, ini di sini, dan ini adalah gigi penghantarnya, gigi penghantar starter ya, kita pasang. Setelah itu kita pasang ringnya dan kita pasang murnya teman-teman. Jadi urutannya seperti itu. Ini akan kita kencangkan dulu dan ini akan kita ini sudah terpasang ya, dan ini akan kita coba nanti kinerjanya fan bel apakah memang benar bisa sampai atas ini teman-teman. Oke, ini akan kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah menyala ya, dan ini bisa dilihat tadi stoppernya di sana.
dia stoppernya di sana ya teman-teman. Tadi bisa terlihat bahwa fan belt tadi bisa bekerja sampai di sini teman-teman. Oke, ini akan kita pasang dulu dan kita lihat kalau digas dalam posisi nggak ada bebannya seperti ini akan berada di berapa kecepatannya teman-teman. Tadi ini sudah kita coba dan hasilnya memang kalau dari putaran atasnya ini lebih enak, tapi bawahnya itu kalau angkatan ini sama aja, kalau baru digas sedikit itu sama saja, tapi nanti akselerasinya untuk naik ke atas itu akan menjadi lebih berat teman-teman. Jadi memang iya top speednya nambah, tapi dengan menambahnya top speed itu akselerasinya berkurang sangat banyak sekali nih. Jadi karena ini terlalu mepet ya, jadi kinerja fan belt ini bisa naik sampai maksimal memang, tapi beban yang diterima fan belt ini akan semakin berat sehingga yaitu akselerasinya jadi menurun. Terus ini akan kita lepas, ini akan saya pasang lagi yang ini ya. Ini adalah standarnya yang sudah kita modif derajatnya saja. Ini kemarin yang sudah dimodif sama yang punya ini akan kita pasang lagi, dan ini akan kita pasang yang ini teman-teman. Jadi ini jalur rumah rollernya sudah kita perdalam ya, apakah ada efeknya nanti kalau digas dalam posisi tanpa beban seperti ini teman-teman. Jadi ini akan kita pasang sesuai standarnya, cuma kita peringan rollernya saja. Ini rollernya di 11 gram. Oke, ini akan kita coba saja, ini kita pasang yang ini ya, yang sudah diperdalam jalur rumah rollernya, dan kita pasang di situ. Nanti akan jadi seperti apa motornya, dan kalau digas dalam kondisi standar 2 apakah bisa seperti tadi yang di 120 lebih sedikit tadi ya. Oke, ini akan kita pasang dulu. Ini akan kita pasang yang sudah ini ya. Ini jalur rumah rollernya sudah kita kerok ini. Oke, kita pasang dulu. Ini masangnya standar saja, jadi tidak perlu penambahan apa-apa. Jadi yang sebelah sini tetap kita pasang ringnya di sini. Dan ini kita kembalikan ke yang ini. Oke, akan kita nyalakan, nanti teman-teman lihat di sini ya seperti apa hasilnya. Ini tidak kita yang sebelah sininya ini tidak kita bubut ya. Yang sebelah sininya tidak kita bubut, tidak kita dekatkan jaraknya ini. Ini akan kita coba seperti apa. Ini sudah ya.
bisa lihat nanti langsung ke atas, nggak usah dipotong videonya. Jadi ini nggak ada rekayasa sama sekali. Ini bisa dilihat sekarang di speedonya, langsung kita naik ke atas. Ini nanti teman-teman bisa lihat speedometernya berada di angka berapa. Jadi ini di angka 120 pas ya teman-teman. Kalau saya ini yakin lebih enak ini daripada yang tadi. Jadi yang tadi itu angkatannya doang enak, tapi akselerasinya nggak dapat teman-teman. Kalau yang ini saya yakin semuanya dapat ini. Ini akan saya coba dulu seperti apa. Nanti ceritanya belakangan teman-teman. Kita coba dulu ini. Ini kita pasang dulu Pak CVT-nya. Setelah itu akan saya coba dulu. Oke, tadi yang ini yang kita pasang ya. Sekarang ini akan kita jodohkan dengan yang ini teman-teman. Jadi ini ringnya kita lepas. Ya ininya. Ini kita lepas. Ini kita pasang seperti yang pertama kali tadi kita coba. Nah ini seperti ini. Terus setelah itu kita kasih ganjel teman-teman. Jadi kita kasih ganjel ini ya. Ini terus kita pasang ringnya ini. Setelah itu kita pasang penghantar starternya ini. Oke, ini langsung kita tes ya teman-teman ya, langsung kita tes. Terus nanti langsung kita ke atas lihat top speed dari keadaan nggak ada bebannya seperti ini. Nah itu bisa terlihat ya teman-teman, sangat maksimal sekali. Dan top speed yang di speedometer nanti coba kita lihat langsung ke atas, kita lihat supaya tidak ada rekayasa di sini ya. Jadi di sini kita lihat speedometernya ya, berada di angka berapa teman-teman. Bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman, bahwa ini speedometernya berada di angka 140. Jadi ini berada di angka 140. Tapi ini akan saya coba jalan dulu, apakah motor ini memang enak dipakai dan apa saja efeknya nanti akan saya jelaskan satu persatu teman-teman. Oke, ini akan saya coba dulu ya. Oke teman-teman, ini tadi yang terakhir sudah saya coba ya, dan benar seperti prediksi saya sebelumnya, bahwa ini motor ini memang enak kalau digas. Jadi pada saat digas itu langsung respon teman-teman. Tapi akselerasinya untuk naik ke top speed itu lama ya. Jadi ini menurut saya ya enggak fungsional kalau dipakai untuk harian. Jadi ini seperti motor kekurangan torsi ya teman-teman rasanya. Jadi kalau teman-teman ingin mode yang seperti ini, pastikan motornya di bore up, kalau enggak ecunya diganti atau di remake kalau memang bisa. Jadi memang intinya ini hanya memaksimalkan kirian itu tidak akan bisa maksimal teman-teman. Jadi ya modif kirian itu hanya bisa
cepat akselerasi ataupun milih antara akselerasi dan top speednya teman-teman. Kalau teman-teman minta dua-duanya dan tidak ada perubahan di ECU, di remap misalnya, atau diganti di bore up atau di porting pun, kalau tidak kita remap atau kita ganti ECU-nya juga akan percuma saja. Jadi intinya modiflah kirian yang sesuai fungsional ya. Jadi yang sesuai fungsinya. Kalau memang teman-teman mau dipakai balap, ya terserah mau diapakan saja, itu bebas teman-teman. Tapi kalau untuk pakai harian, mending lebih cari yang nyaman saja teman-teman. Jadi jangan yang dipaksa seperti ini, nanti toh ya yang pakai teman-teman sendiri akhirnya nggak akan enak. Terus kalau motor nggak enak ya tetap nggak akan nyaman dipakai teman-teman. Jadi seperti itu ya gambarannya tadi. Kita modif ini Scoopy ring 12. Jadi ini sama dengan Beat Eco, sama dengan pokoknya yang starternya halus. Beat Scoopy Vario 110 yang LED itu sama teman-teman. Pokoknya kode rumah rollernya itu K44 itu pasti sama semuanya. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih ya, modif kirian itu kurang lebih seperti itu. Kita nggak mengajari tapi hanya berbagi pengalaman saja, karena setiap orang itu punya penemuan sendiri-sendiri dan rasanya juga pasti akan berbeda-beda teman-teman. Jadi marilah saling berbagi dan jangan saling menjatuhkan antara satu sama lain. Semua intinya sama, mencari yang terbaik. Jadi cukup sekian dulu teman-teman video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Dan ini hanya ajang untuk berbagi pengalaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.